Baik teman-teman, kita ketemu lagi di video saya kali ini, di mana di sini saya akan coba membuat sebuah mockup ilustrasi dalam bentuk image melalui tutorial Photoshop. Teman-teman, kalian pasti membutuhkan sebuah mockup. Mockup itu adalah contoh simple yang bisa dilihat secara visual, dan kalian pastinya akan membutuhkan visual tersebut atau gambar tersebut ketika kalian mulai masuk ke dunia bisnis online, teman-teman. Dimana ketika kalian ingin memposting sebuah produk, pastinya kalian akan membuat sebuah produk itu lebih terlihat bagus. Hanya saja ketika kalian pengen menjual sebuah produk, pasti beberapa teman akan terkendala di mana produk tersebut bisa jadi belum diproduksi atau masih dalam tahap produksi, tapi teman-teman pengen menjual segera di marketplace atau di toko-toko online. Ada beberapa cara, yaitu bisa jadi kita akan pesan dulu, produksi dulu 5 atau 3, tapi ini mungkin sulit ya teman-teman, dimana beberapa tempat produksi mereka tidak mau melayani kalau kita memesan 2 atau 3 item gitu. Jadi mau nggak mau kita harus membuat gambar ilustrasi yang disebut dengan mockup. Di sini misalnya teman-teman, ini adalah masker ya teman-teman. Masker ini yang akan kalian jual, atau topi, atau tumbler. Bahkan kalau kalian berniat menjual casing HP, stiker casing HP, baik itu mug dalam bentuk sablon, bahkan teman-teman di sini ada kaos ya teman-teman, kaos distro yang nantinya akan kalian jual, tapi kalian belum memproduksi atau mungkin kalian masih dalam tahap produksi. Nah, di sini akan saya berikan ilustrasi cara membuat mockup melalui tutorial Photoshop. Oke teman-teman, simak aja videonya ya. Thank you. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Kita coba membuat mockup melalui ilustrasi Photoshop. Di sini saya coba ambil beberapa casing atau HP Android, di mana saya akan mencoba membuat stiker casing seakan-akan sudah nempel di badan casing atau di HP Android. Oke teman-teman, perhatikan ya. Sebelum saya ngepad atau membuat croppingan batasan, saya akan melakukan transparansi dulu pada objek tersebut. Jadi kita tahu di mana letak senternya gambar. Oke teman-teman, setelah center objek tersebut, langsung aja ya kita mulai masuk tahap pad. Oke, dengan mempergunakan tool pad. Nah, ikutin langkah seperti contoh ya teman-teman. Oke, satu persatu. Nah, ketika di bagian hook, langsung diklik bagian tengah dari sumbunya agar dapat dibentuk. Ingat teman-teman ya, cara mempergunakan pen tool ini juga ada di video-video saya sebelumnya. Oke. Nah, apabila posisi yang kita pad lurus ya teman-teman, boleh ditekan shift pada keyboard. Nah, ini bagian dalam ya teman-teman. Pastinya yang bagian ini tidak akan tertutup stiker. Jadi kita seleksi melalui pad. Nah, ini bagian kamera, bagian audio. Kita coba seleksi melalui pad. Oke, sekarang di bagian lightingnya teman-teman, lampu. Ini saya coba pad juga ya. Oke. Nah, oke teman-teman, udah selesai padnya. Kita kembali ke layer bar. Nah,
Hasil pad tersebut kita drag ke selection ya teman-teman, dengan logo lingkaran. Oke, kita kembali ke layer image. Setelah itu kita copy teman-teman ya, kita copy. Setelah seleksi timbul kita copy. Oke, setelah itu kita pas. Oke, copy paste. Nah, kita nonaktifkan stiker yang masih utuh. Nah, kurang lebih demikian teman-teman. Agar terlihat menyatu, kita turunkan opacity-nya sedikit aja teman-teman, agar terlihat menyatu pada Android-nya. Dan ini berlaku juga ketika teman-teman membuat pad yang di sebelahnya. Biar terlihat nyata, kita berikan contoh juga di sebelahnya dalam keadaan sedikit posisinya berbeda dengan posisi sebelumnya. Oke teman-teman, tentukan ya melalui tool pad ya. Oke, satu persatu. Demikian juga bagian kameranya sama seperti yang semula. Satu persatu. Ketika teman-teman melakukan kesalahan, langsung undo atau Ctrl Z. Oke. Ya, sebelahnya juga akan saya lakukan sama. Ya, di bagian lampu atau lightingnya saya coba berikan batasan yang akan saya seleksi. Oke, sekarang sudah selesai. Saya coba ambil logo tadi. Oke, saya aktifkan, saya drag ke sebelah ya teman-teman. Pastinya logo ini harus posisi kita ikutin body HP tadi dengan melakukan transform dan distort. Sebelumnya saya turunin dulu opacity-nya ya teman-teman. Nah, ini dia maksud saya. Transform pada posisi perspektif. Kita tarik aja teman-teman, kita sesuaikan. Oke, lalu posisi transform scale kita sesuaikan. Oke. Nah, setelah kira-kira udah letaknya persis berada di tengah, langsung pad yang kita lakukan tadi kita bawa ke arah seleksi sama seperti sebelumnya teman-teman prosesnya. Nah, ini dia. Oke, ini untuk mockup yang pertama teman-teman ya. Kita akan menjual stiker-stiker pada casing HP. Nah, gambar-gambar ini nanti akan kita posting atau upload di marketplace gitu. Nah, untuk yang kedua saya coba pada kaos distro teman-teman. Ini dia kaosnya masih keadaan polos. Tapi ketika teman-teman pengen menjual kaos yang ada bentuk ilustrasi, gambar atau teks, teman-teman cukup melakukan di Photoshop. Ini saya coba ambil ya gambar Michael Jackson. Saya seleksi melalui Magic Wand Tool. Langsung saya klik di area hitam. Oke, setelah itu saya drag ya. Jangan lupa ketika memperkecil memperbesar pergunakan Ctrl T dibarengin dengan menekan Shift agar ukurannya menjadi proporsional. Oke, kurang lebih ya. Saya coba. Oke. Saya beri ketikan ya.
Seakan-akan kaos ini sudah jadi, ada gambar dan ada teks. Semua fasilitas untuk memperbesar, memperkecil, bahkan memberikan sentuhan warna pada teks itu terletak di menu bar atas, teman-teman ya. Nah, oke, saya blok atau saya sort teks tersebut. Kemudian pada kotak di atas ada kolom warna ya. Kalian bisa klik aja. Nah, ini dia. Oke, saya coba kasih warna hitam. Langsung tarik aja teman-teman ya, sesuaikan. Oke teman-teman, nah di situ juga saya lampirkan teks ya teman-teman, biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Selain melalui audio video, ada teks teman-teman. Nah itu coba saya pakai text warp teman-teman ya. Oke, perhatikan agar kesan terlihat seperti mengikuti kerutan pada kaos tersebut. Oke. Oke, teman-teman, sekarang saya flatten ya kedua gambar tersebut menjadi tergabung. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, klik 2 kali teman-teman ya ketika teman-teman ingin menampilkan layer style. Ya, teman-teman bisa rubah warnanya apa saja sesuai keinginan. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin kesannya menyatu pada kaos, jangan lupa diturunin opacity-nya teman-teman ya. Jadi bayangan hitam timbul di sela-sela huruf, seakan-akan huruf dan kaos menjadi satu. Ini mockup untuk distro ya teman-teman ya. Tadi mockup untuk stiker casing HP. Nah, oke, sudah selesai untuk mockup kaos distro. Teman-teman bisa berkreasi, apakah itu gambar-gambar yang di searching di Google ataupun gambar-gambar hasil kreasi teman-teman sendiri. Melalui tutorial Photoshop, kalian bisa membuat sebuah mockup visual yang akan kalian jual di toko online. Oke teman-teman, ya di sini saya coba beri beberapa sentuhan agar terkesan senyawa ya teman-teman. Nah, oke, kalau teman-teman ingin mengikuti, di pause teman-temannya, di pause, di stop dulu perintahnya agar bisa teman-teman melakukan perintahnya ketika teman-teman ingin mencoba. Baik teman-teman, akan saya coba lagi untuk mockup berikutnya ya. Di sini saya akan membuat mockup sebuah topi. Nah, teman-teman ingin menjual topi, tapi teman-teman belum memproduksi topi tersebut, sementara antara topi dan desain teman-teman ingin divisualisasikan ke bentuk image. Nah, ini dia. Tadi kita tetap dalam konsep King of Pop ya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita tarik pakai Ctrl T aja teman-teman, atau
di menu atas edit transform scale, langsung ujungnya ditarik, disesuaikan. Nah, di sini ada cara melengkungkan teks ya teman-teman. Di atas menu bar tersebut ada tool text. Di situ nanti akan keluar box dialog, apa melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, bisa kita atur sesuai selera. Oke teman-teman, saya coba ambil kembali Michael Jackson-nya. Oke, pakai magic wand tool, langsung saya seleksi di bagian hitamnya. Oke teman-teman, nah ketika kita seleksi di bagian hitam, maka kita mempergunakan move tool, langsung drag aja teman-teman. Oke, ini dia King of Pop Michael Jackson. Langsung saya scale ya teman-teman ya, menyesuaikan ukuran mengikuti alur bentuknya topi. Ini saya pakai curve atau Ctrl M, akan keluar box dialog seperti ini teman-teman ya. Dan kita tinggal arahkan grafiknya ke bawah menjadi putih. Oke, saya tarik pelan-pelan pakai text wrap teman-teman. Kita sesuaikan seakan-akan gambar atau image-nya mengikuti lengkungan dari topi. Oke, ingat teman-teman ya, begitu teman-teman melakukan kesalahan langsung aja Ctrl Z atau Undo teman-teman. Oke, nah ini dia mock-up topinya, siap untuk diposting di media sosial ketika Anda ingin berjualan. Ya tentunya ketika teman-teman pengen menjual dan hasilnya harus seperti itu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman apakah itu dalam bentuk bordir ataupun sablon. Oke, nah selesai ya teman-teman. Jadi ketika kita menjual sesuatu barang di Tokopedia, ya seharusnya ya sesuai dengan mockup yang atau ilustrasi yang kita posting. Baik teman-teman, beberapa sampel-sampel yang saya ilustrasikan, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak ya. Dan apabila teman-teman masih banyak yang ragu atau ingin bertanya, langsung di kolom komentar. Misalnya apakah itu perintahnya, apakah itu toolbooknya, apakah itu mempergunakan tool apa aja, pokoknya langsung aja teman-teman bertanya di kolom komentar. Oke, teman-teman perhatikan ya. Iya, ini tampilan topi di posisi sedikit menyamping teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman ingin melakukan atau membuat mockup pada posisi apapun, semua bisa dilakukan di Photoshop. Nah, toolsnya itu di posisi menu bar atas tersedia banyak sekali teman-teman ya, baik itu scale, transform, text wrap. Kita bisa atur posisi huruf, bisa kita gerakkan ke kiri ke kanan mengikuti alur topi. Teman-teman tinggal tarik aja, klik, tarik, tahan. Oke, ikutin. Nah, saya coba bentuk ya agar jangan terlalu kaku. Oke, dari posisi kanan lebih besar, sementara posisi kiri
lebih kecil dan terlihat perspektif ya teman-teman, karena sudut topi pun terlihat seperti itu. Oke. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya ketika teman-teman pengen berjualan di online, jangan lupa dari hasil mockup teman-teman itu harus sama ya nantinya ketika teman-teman pengen memproduksi atau pengen menjual sebuah barang atau produk gitu loh. Jangan sampai customer menjadi kecewa. Bahkan kalau bisa hasil dari ilustrasi mockup ini nantinya sama persis atau bahkan produksinya lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi customer tidak kecewa, pembeli tidak kecewa. Nah ini dia teman-teman ya, setelah saya seleksi sama halnya sebelumnya, diseleksi dulu. Oke, langsung di drag pada objek kedua, pada dokumen utama, langsung ditarik aja teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mengenal Photoshop, dasar Photoshop, mungkin akan lebih mudah teman-teman yang mengikuti gerakan-gerakan perintah yang saya lakukan. Dan bagi teman-teman baru belajar Photoshop, teman-teman bisa secara step by step ya teman-teman. Ketika teman-teman masih stuck di beberapa langkah, teman-teman bisa di stop dulu gitu loh. Oke, diulang, ataupun teman-teman bisa sekali lagi langsung bertanya di kolom komentar. Oke, ini dia posisi topi, di mana topi dengan angle yang berbeda. Oke teman-teman, dan semua mockup selanjutnya nanti teman-teman ikutin aja ya gerakannya. Bahkan tool-tool yang saya pergunakan tidak jauh dari tool-tool sebelumnya. Permainan teks, permainan warna, ataupun transform, scale, text wrap, magic tool. Jadi ketika teman-teman pengen menjual sebuah produk apapun itu, teman-teman dengan gampang membuat visualnya melalui mockup mempergunakan Photoshop. Nah, teman-teman ikutin terus ya langkah-langkah berikutnya, ikutin saja video saya. Jadi kalau teman-teman sudah mengerti, teman-teman boleh skip di detik keberapa gitu loh, atau teman-teman pengen mempercepat ketika teman-teman udah paham benar langkah-langkahnya. Dan ini tumbler teman-teman ya, saya coba sama seperti sebelumnya, saya ambil beberapa objek, saya ketik King of the Pop, dan saya ambil gambar Michael Jackson, saya tempatkan. Oke, prosesnya sama seperti sebelumnya. Apapun produknya teman-teman, kita bisa membuat mockup teman-teman. Oke, ya perintahnya sama aja ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman saya ingin infokan bahwa kebetulan komputer saya tidak mempergunakan Photoshop CS6 ya teman-teman. Ini CS3 ya. Beberapa kali teman-teman saya kurang paham ya kenapa ketika saya mempergunakan Photoshop CS6 itu komputer sering lag atau hang. Tapi ketika Photoshop CS3 ini hampir tidak ada masalah. Mungkin teman-teman bisa kasih saran ya. Dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya seperti Illustrator, InDesign, versi-versi yang terakhir itu kebetulan di komputer saya mengalami trouble atau hang atau nge-lag. Oke teman-teman, nah ini dia gambar ini, image ini udah pastinya orang
tertarik ya ketika Anda membuat desain atau ilustrasi di Tumblr, sehingga kita bisa berjualan langsung. Oke teman-teman, ya prosesnya cukup sederhana ya, dan langkah-langkahnya pun tidak terlalu sulit. Hanya bermain-main dengan teks, warna, dan objek. Oke teman-teman, ikutin ya langkah-langkahnya. Ya, ini kolom warna ini. Anda bisa buka, teman-teman bisa buka di layar style dengan klik 2 kali di layar sebelah kanan, posisi di image, langsung di area birunya klik aja teman-teman 2 kali. Oke teman-teman, selanjutnya untuk MOOC, dan ini juga perintahnya sama ya teman-teman ya, sama seperti Tumblr tadi. Nah, ketika teman-teman pengen menjual MOOC dengan custom yang unik, dengan ilustrasi yang unik, teman-teman bisa membuat mockupnya melalui Photoshop. Ya, sama seperti sebelumnya. Dan teman-teman, ketika teman-teman ingin merubah atau mengambil tool yang lain, teman-teman sebelumnya harus kembali ke tool move. Ya, ketika ingin menampilkan tool move ini melalui keyboard, teman-teman bisa menekan Control. Jadi ketika teman-teman mempergunakan toolpen atau stem atau seleksi, supaya teman-teman tidak bolak-balik mengambil tool move, teman-teman cukup tekan Control ya, dan dia akan kembali lagi ke tool sebelumnya. Oke teman-teman, nah ini dia. Dan selanjutnya saya coba ambil image yang sama ya teman-teman, dan saya akan melakukan hal yang sama di mockup MOOC ini. Iya teman-teman, oke, buat para teman-teman yang khususnya sudah mengenal dasar Photoshop, tentunya gampang ya mengikuti pembuatan mockup ini. Paling tidak teman-teman sudah bisa berjualan di toko online ya. Nah demikian perintah-perintah yang saya lakukan ini, nggak jauh beda dengan perintah sebelumnya. Nah saya coba flatten kedua objek, teks dan gambar. Ini untuk mempermudah saya melakukan gerakan text wrap ataupun membuat efek-efek sehingga di antara keduanya menjadi nyatu. Baik teman-teman, sambil coba saya berikan beberapa efek.
Ya, perhatikan teman-teman ya langkah-langkah selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman pengen melakukan mockup ataupun desain-desain ilustrasi yang lain, teman-teman bisa saya rekomendasikan ke video-video saya sebelumnya teman-teman. Ada beberapa penggunaan tools. Ya, saya beri sentuhan-sentuhan sedikit agar terlihat teks dan image menyatu. Baik teman-teman, demikianlah tutorial Photoshop membuat mockup ya teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya. Thank you.